Bahkan di beberapa konten, Bu Ida sampaikan bahwa yang digunakan ini ternyata, ini saya baru tahu juga, itu bukan minyak bintang seperti yang ada di Dayak. Ini minyak mungkin ramuannya sendiri ya. Yang pasti yang berikutnya ingin disampaikan adalah Bu Ida ini harus sering menahan diri untuk ya misalkan pengobatan yang khas Dayak pula, maka ini sebenarnya adalah saat yang paling tepat untuk mengangkat budaya Dayak agar bisa lebih dikenal di seluruh Nusantara, bahkan mungkin mancanegara. Sakti mana? Ida Dayak atau Ningsih Tinampi? Gimana menurut pendapat kalian? Yuk kita akan lihat langsung menggunakan kartu saya. Kenapa Ningsih Tinampi? Kenapa nggak dengan Kang Ujang Bustomi? Karena sama-sama wanita, sama-sama pengobat tradisional, dan sama-sama viral. Bu Ningsih pernah viral dan kali ini gantian. Bu Ida Dayak ini mengguncang Nusantara dengan tarian dan teknik penyembuhannya. Kita akan coba lihat kira-kira akan seperti apa. Tapi saya sebenarnya lebih ingin membahas bukan kepada lebih sakti yang mana, karena berbeda. Kalau mungkin Bu Ida Dayak lebih ke patah tulang dan atau tulang bengkok, sesuatu yang sifatnya itu fisik itu terlihat. Kalau Bu Ningsih Tinampi ini yang kebanyakan datang sakitnya yang mungkin tidak terlihat, tapi it's okay, ini semua sama-sama pengobatan tradisional, yang artinya kalau datang ke rumah sakit cara penyembuhannya nggak kayak mereka itu. Saya pernah langsung datang ke rumah Ibu Ningsih Tinampi, ke tempat prakteknya juga, melihat dan merasakan langsung bagaimana caranya beliau ini menangani pasiennya, walaupun mungkin ada banyak cara ya, dan itu hanya salah satu caranya. Tapi saya menjadi punya catatan yang harus dipelajari dari Bu Ningsih Tinampi. Nah, kenapa nanti saya akan jelaskan. Tapi bukan berarti Bu Ningsih lebih sakti dibandingkan Bu Ida Dayak. Tapi yuk kita akan lihat. Yang pertama adalah mereka berdua ini nggak pernah ngaku sakti. Mereka selalu bilang bahwa apapun yang terjadi, ini dikembalikan kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara mereka berdua juga sama-sama seorang muslimah. Saya juga melihat Bu Ida Dayak ini kalau di rumah beberapa kali itu mengenakan kerudung. Maka sebenarnya kita akan tahu mereka ini bilang kesaktian bukan datang dari dia, dan mengaku bahwa kesembuhan ini datang dari ilahi. Sehingga kalau seperti itu, ya mereka berdua adalah seorang muslimah yang pasti tidak akan pernah mengatakan bahwa apapun yang terjadi karena apa yang mereka lakukan. Dan pernah juga sebuah pernyataan diberikan, jika ternyata orang yang datang ini nggak semua bisa disembuhkan. Ada banyak juga yang Bu Ida ini tidak bisa tangani. Dan dia katakan dia tidak bisa membantu untuk bisa memberikan ikhtiar kesembuhannya itu tadi. Dan ini juga akhirnya menjadi sebuah informasi penyeimbang, yang mana orang menganggap bahwa orang yang datang selalu akan bisa disembuhkan oleh beliau. Yang mana sebenarnya tidak benar. Mengapa saya perlu membuat konten seperti ini adalah karena ada banyaknya orang-orang yang memanfaatkan keviralan Bu Ida Dayak ini tadi. Bahkan orang-orang ini kemudian menjual minyak yang ya secara visual ini menyerupai minyak yang digunakan oleh Bu Ida ya, agar orang-orang ini bisa beli. Bahkan banyak di antara mereka mengaku ini adalah situs atau akun yang dimiliki oleh Bu Ida. Dan banyak orang tertipu, bahkan banyak yang tak dikirimkan barangnya. Bahkan di beberapa konten, Bu Ida sampaikan bahwa yang digunakan ini ternyata, ini saya baru tahu juga, itu bukan minyak bintang seperti yang ada di Dayak. Ini minyak mungkin ramuannya sendiri ya, atau mungkin boleh dibilang ya minyak bintang versinya sendiri, atau apa kita belum tahu. Tapi yang pasti, minyak yang digunakan oleh Bu Ida Dayak ini tidak dijual di tempat lain, dan hanya dia yang menjual secara langsung, tidak online katanya. Dijualnya pun dengan sangat murah, harganya hanya Rp50.000 saja. Saya juga nggak tahu itu kandungannya ada apa saja di dalamnya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah Bu Ida ini tuh tidak punya satu tempat di mana orang akan datang kepadanya. Jadi ternyata cara penyembuhannya adalah dia datang ke pasar-pasar dengan diworo-worokan sebelumnya, sehingga orang-orang yang memiliki harapan untuk bisa ikhtiar kesembuhan kepadanya ini akan datang berkerumun di situ. Ini mirip seperti orang-orang yang menjual obat di masa lampau. Datang ke tempat orang-orang itu berada ramai, dan terus kemudian dia membuat sebuah spot, dan orang-orang berkerumun di tempat itu tadi. Dan dia dibantu oleh keamanan setempat. Bu Ida melakukan praktek penyembuhannya ini tadi, atau pengobatan ya mungkin lebih tepatnya. Dan di sana dia langsung berinteraksi dengan para calon pasiennya ini tadi. Nah, berpindah-pindah ini memiliki banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau kita bilang ini resiko, seperti rawan kecelakaan karena akan sering berpindah-pindah, dan juga pasti sangat melelahkan untuk Bu Ida yang sudah tidak muda lagi. Maka akan lebih baik belajar pada Ningsih Tinampi
di mana Bu Ningsih ini memiliki sebuah tempat di Pandaan dan di situ dia mengadakan prakteknya itu tadi. Nah, pilih saja Bu, ada di mana. Tapi sebaiknya sih ya masih di Pulau Jawa ya. Bukan saya terus loh kok Dayak, kenapa nggak di Dayak? Karena di Pulau Jawa ini transportasi dan akomodasinya itu lebih mudah. Sehingga kalau orang-orang yang membutuhkan akan lebih gampang misalkan terbang ke Jakarta seperti itu. Dibandingkan harus terbang ke daerah yang mana mungkin penerbangannya tidak sebanyak pilihan yang ada atau transportasi lain yang ada di Kota Jakarta. Dari yang diketahui, Bu Ida ini tinggal di Bekasi bersama adiknya yang mengelola akun bernama Arjuna Ganteng. Saya nggak mencoba untuk menganalisa kenapa namanya Arjuna Ganteng, tapi saya nggak tahu. Silahkan tulis di bawah sini. Yang pasti yang berikutnya ingin disampaikan adalah Bu Ida ini harus sering menahan diri untuk ya misalkan menahan diri dan orang lain ya kalau saya kira ya. Misalkan ada orang yang mencoba untuk mendokumentasikan. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin akan disalah tafsir atau disalah artikan. Jadi memang harus ada satu tempat tertentu yang steril. Karena pengobatannya akan terjadi di situ. Dan kadang-kadang yang mendokumentasikan itu pun bukan dari pihak Ibu Ida Dayak juga, yang mana ini akan sangat rawan dipergunakan untuk menjatuhkan beliau. Apalagi dengan kondisi viral seperti sekarang ini, apapun mungkin terjadi. Maka akan banyak sekali hal yang pernah dilakukan yang positif. Ini akan tercancel cuma gara-gara satu hal yang disalahartikan. Hati-hati dengan hal ini. Dan batasi kemunculannya di media maksudnya, agar nggak terus kemudian nanti dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menanyakan sesuatu tapi malah dijawab dengan blunder, sehingga kalau ada undangan ke televisi dan sebagainya harus hati-hati. Sebaiknya segera mencari seorang yang memang mumpuni atau mengetahui tentang komunikasi massa dan tahu cara untuk bisa ya mungkin meng-hire seorang konsultan komunikasi agar apapun yang disampaikan ini tidak akan keliru. Kita tidak bisa hanya berharap dengan ya sudah orang berniat baik pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Ini namanya ikhtiar. Kalau kita hanya seperti itu, saya takut orang yang jahat ini akan lebih memiliki banyak cara untuk menjatuhkan kita. Maka ada baiknya satu dibatasi sebelum akhirnya menemukan seseorang yang akan dianggap sebagai seorang konsultan komunikasi yang bisa melihat jauh ke depan. Langkah apa yang akan terjadi. Dan jika menjawab A, maka kita akan tahu reaksinya akan B. Dan orang ini adalah orang yang bisa dipercaya, tidak hanya saudara atau teman atau orang yang malah hanya akan memanfaatkan ketenaran beliau saat ini. Dan hal ini harus dilakukan sesegera mungkin karena viralnya ini mulai tidak terkendali. Takutnya malah akan terjadi satu kondisi blunder yang tidak bisa dikendalikan dan malah akan menjadi sebuah jurang yang akan membuat orang-orang malah meng-cancel apa yang dilakukan dan niat baik yang selama ini diberikan. Dan ada baiknya Bu Ida ini berkoordinasi atau mungkin lebih berkoordinasi lagi dengan masyarakat adat Dayak, karena Bu Ida ini menggunakan budaya Dayak, pakaian Dayak juga, pengobatan yang khas Dayak pula. Maka ini sebenarnya adalah saat yang paling tepat untuk mengangkat budaya Dayak agar bisa lebih dikenal di seluruh Nusantara, bahkan mungkin mancanegara. Maka ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Jika Bu Ida ini belum sempat, maka ada baiknya masyarakat adat Dayak ini datang untuk mengajak bekerja sama, untuk bisa lebih mengenalkan, memberikan edukasi dan juga informasi yang lebih tentang budaya dan mungkin saja pariwisata Dayak dan sebagainya yang bisa dimulai dari hal ini tadi. Dan saya rasa kalau bisa dimanfaatkan, maka kekuatan sosial media ini amatlah besar. Hati-hati juga kepada relasi lama yang terus kemudian kembali, yang mereka ini datang dari masa lalu, yang mungkin akan memanfaatkan apapun yang dimiliki. Jangan sampai merasa tidak enak dan tahulah bahwa saat ini Bu Ida Dayak ini menjadi seorang public figure. Jadi dirinya tidak hanya menjadi miliknya, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang ingin untuk satu, merasa bisa datang untuk melakukan pengobatan, kedua, terasa diwakilkan dengan harapan yang selama ini ada, atau mungkin orang-orang yang juga terikat secara budaya dengan beliau dan yang lainnya. Maka hati-hati bahwa ini harus benar-benar dikalkulasi dan jangan sampai salah langkah. Maka saya katakan ada baiknya ya Bu Ida ini banyak belajar kepada Bu Ningsih di sini. Bukan artinya harus datang, tapi mengamati saja caranya seperti apa. Saya pun menggunakan Bu Ningsih karena saya hanya pernah datang ke tempat beliau ini, yang pengobatan alternatif. Melihat secara langsung, melihat tempatnya, dan sepertinya ini yang mungkin paling profesional yang pernah saya lihat. Jika ternyata ada yang lainnya, silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Tapi yang pasti, apresiasi sepenuhnya untuk Ibu Ida Dayak dan praktisi-praktisi pengobatan tradisional yang lainnya, yang memang dengan niat yang tulus ingin memberikan harapan, kesembuhan, dan juga secercah semangat untuk orang-orang yang mungkin sudah melakukan pengobatan tapi belum menemukan satu titik kesembuhan. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini, dan salam untuk keluarga kalian di kampung halaman. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.